Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Madaningsi, peserta prakerja akan mencoba mempresentasikan RPP mengenai blended learning. Oke, yang pertama, topik yang saya ambil adalah tentang sistem organisasi kehidupan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya saya tuliskan ada 3. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan tingkat hierarki kehidupan dengan benar. Kompetensi yang diambil menyebutkan tingkat hierarki kehidupan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dengan tepat. Kompetensi yang saya ambil menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, siswa mampu membuat model sel 3 dimensi atau 2 dimensi dengan benar. Kompetensi yang diambil membuat model sel 3 dimensi atau 2 dimensi. Kemudian, profil murid yang saya bisa deskripsikan dari murid kelas 7. Yang pertama, secara kognitif, hampir seluruh siswa perkembangan kognitifnya cukup baik, tapi ada beberapa yang kurang. Kemudian secara minat, beberapa siswa minat belajarnya sambil eksperimen, tapi ada juga yang monoton gitu ya. Dan yang ketiga, secara biologis hampir semua tumbuh dan kembang siswa baik dan normal. Kemudian yang keempat, secara sosio-emosional cenderung siswa ceria, aktif, dan suka bermain. Yang keempat, bukti dan asesmen pembelajaran. Yang pertama, aktivitas pembelajarannya. Untuk akhir sumatif, saya membuat asesmen tentang membuat model sel hewan atau tumbuhan. Jadi siswa dipilih atau memilih sendiri dia memodel sel hewan atau tumbuhan dan mau membuat secara 3 dimensi atau 2 dimensi. Formatifnya, yang pertama, sebelum mulai pembelajaran tentang membuat model sel, akan diadakan diagnostik non-kognitif. Evaluasinya adalah guru bertanya langsung tentang keadaan dan situasi atau kondisi murid sebelum belajar, memotivasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apersepsi. Jadi nanti siswa bisa membawa HP, kemudian guru membawa siswa untuk menuju internet ya, ke dalam aplikasi Padlet dan siswa menjawab pertanyaan di sana. Kemudian yang ketiga, pretest atau diagnostik kognitif. Jadi di sini siswa mencoba menjawab pertanyaan dengan menggunakan kuisis juga. Nah, kemudian yang keempat, nanti siswa akan mengumpulkan tugas beserta menggambarkan sel hewan dan tumbuhan beserta keterangannya. Oke, di sini ada rubrik penilaiannya. Kemudian yang kelima, refleksi pembelajaran kuis tentang sel menggunakan Google Form. Dan yang terakhir adalah siswa mencari informasi pembuatan model sel 3 dimensi atau 2 dimensi. Ini tidak ada evaluasinya karena nanti siswa akan diberikan link video tentang cara pembuatan model sel 3 dimensi atau 2 dimensi. Kemudian di sini ada tentang materi belajar yaitu asinkronus dan sinkronus. Yang pertama, topiknya mengetahui sistem organisasi kehidupan. Kemudian alurnya yang pertama, siswa akan ditanyakan oleh guru bagaimana kabar dan kondisi murid, yaitu berupa sinkronus tatap muka, durasinya 10 menit. Kemudian yang kedua, murid diminta menonton video tentang sel dan kehidupan. Di sini bersifatnya asinkronus karena videonya rekaman, maka bisa nanti
tampilkan pakai apa, yang itu ya, screen di laptop, atau nanti bisa membawa HP, kita kasih videonya di situ ya. Durasi waktunya 15 menit. Kemudian setelah itu sudah selesai, maka topik yang kedua adalah mengetahui sel dan organela sel. Di situ murid diminta menjawab pertanyaan melalui Padlet, tatap muka di kelas dengan HP selama 10 menit. Kemudian guru menjelaskan di depan kelas apa itu sel dan perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Tatap muka di kelas selama 30 menit. Kemudian yang ketiga, murid diminta mengerjakan kuis setelah pembelajaran menggunakan kuis tatap muka di kelas dengan menggunakan HP selama 10 menit. Kemudian yang terakhir, murid diminta mengerjakan tugas kelompok untuk membuat model sel dari referensi didapat. Tugas di rumah masing-masing. Nah, di sini adalah referensi belajar video tadi tentang sel, kemudian tentang video membuat model sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, referensi bukunya bisa didapat dari internet atau siswa sudah meminjam buku di sekolah. Demikian presentasi saya mengenai blended learning tentang materi sistem organisasi kehidupan.